Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tugas besar basis data dengan judul perancangan database toko The Hijab. Next. Dengan anggota Safira Anggraini Irawan dengan NIM 20102162, kemudian Sanas Ferdiansyah dengan NIM 20102169, dan Kukuh Dwi Saputra dengan NIM 20102194. Next. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Syahnas Ferdiansyah. Ya, lokasi atau tempat untuk merancang database real case atau kasus nyata, yaitu berlokasi di Toko The Hijab di Desa Makam RT 2 RW 3 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Next. Ya, permasalahan yang timbul sehingga perlu dibuat basis data yaitu banyaknya pembukuan menjadi tidak praktis dalam pencatatan data, juga memenuhi tempat penyimpanan. Sehingga untuk mengantisipasi permasalahan yang ada, maka penjual memerlukan cara baru untuk melakukan perekapan dengan mudah dan praktis. Perancangan ini bertujuan untuk membangun sistem database berbasis digital, khususnya bagi toko The Hijab. Berikut merupakan foto rekapan penjualan pada bulan Mei 2020. Next. Ya, dokumen atau hard copy yang diperlukan untuk merancang database data. Kelompok kita mengambil 2 dokumen, yaitu yang pertama penjualan busana Rabani pada bulan Mei 2020 dan penjualan busana ASMK bulan Mei 2020. Next. Yang keempat yaitu normalisasi datanya setiap dokumen yang ada hingga 3 NF. Pada 1 NF yaitu seperti yang dapat kita lihat ada redundansi di nama kasir sehingga perlu dinormalisasi menjadi bentuk 2 NF. Next. Berikut merupakan 2 NF. Data berikut masih terdapat redundansi yaitu di tabel jual. Sedangkan di tabel kasir dan tabel barang sudah benar. Next. Yang ketiga ini ada normalisasi 3 NF. Di tabel jual sudah tidak ada redundansi, tabel kasir juga tidak ada redundansi. Next. Dan berikut ada tabel barang dan tabel detail jual. Di tabel detail jual tidak ada redundansi, tapi itu bukanlah redundansi karena itu disebut sebagai kunci. Karena itu dan di tabel barang sudah tidak ada redundansi, yang tadinya ada 8 item atau 8 nama barang menjadi 6 agar tidak ada yang sama. Next. Berikut merupakan diagram IRD dari hasil normalisasi data yang telah dilakukan. Yaitu terdapat 2 entitas atau entity dengan yaitu penjual dan barang. Penjual memiliki 2 atribut yaitu kode dan nama. Dan pada entitas barang memiliki 2 atribut juga berupa nama barang dan harga. Penjual memiliki relasi yaitu jual untuk menjual barang. Di relasi jual sendiri memiliki 6 atribut berupa nomor bon, total, bayar, kembali, kode kasir, hingga tanggal. Ini relasi jual sendiri memiliki 3 relasi, yaitu ke penjual, barang, dan detail jual. Di detail jual sendiri juga memiliki 4 atribut, yaitu nomor bon, nama barang, harga, dan jumlah. Detail jual juga memiliki relasi lebih dari 1, yaitu relasi jual dan barang. Sehingga terdapat huruf N di sekitar relationship-nya itu. Dan penjual ada angka 1 menandakan bahwa hanya memiliki 1 relationship.
atau satu hubungan. Next. Selanjutnya adalah hasil dari perancangan diagram ERD yang telah dibuat tadi. Terlihat pada gambar di antaranya ada tabel barang yang berisi nama barang, kemudian harga. Lalu selanjutnya ada detail barang yang berisi nomor bon, nama barang, harga, jumlah. Lalu ada juga tabel penjual dengan isi kode penjual dan nama penjual. Lalu ada tabel jual sendiri yaitu berisi nomor bon, total, bayar, kembali, kode bayar, dan tanggal. Selanjutnya yaitu rancangan struktur tabel dari database yang telah dirancang. Di tabel barang sendiri ada field name nama barang dengan tipe varchar, size-nya 15. Lalu ada field name harga dengan tipe integer. Selanjutnya di tabel kasir ada field name kode kasir, tipe datanya varchar dengan size 3. Kemudian field name kasir ada field name kasir dengan tipe data varchar, size-nya 4. Lalu tabel jual. Di tabel jual ada field name nomor bon, tipe datanya integer, kemudian total, bayar, kembali dengan tipe data yang sama yaitu integer. Lalu ada kode kasir dan tanggal dengan kode kasir dengan tipe data varchar dan tanggal dengan tipe data date. Lalu yang terakhir yaitu tabel detail jual. Tabel detail jual berisi nomor bon dengan tipe data integer, kemudian nama barang dengan tipe data varchar, lalu harga dan jumlah dengan tipe data integer. Selanjutnya implementasian SQL dengan query. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL digunakan untuk menentukan data tabel atau menampilkan. Fungsi yang pertama yaitu create. Fungsi create ini kita gunakan untuk membuat tabel yang sudah kita rancang tadi. Lalu selanjutnya ada alter dan drop. Fungsi alter digunakan untuk menambahkan kolom nomor telepon di dalam tabel kasir setelah nama. Lalu fungsi drop sendiri digunakan untuk menghapus tabel jual. Lalu selanjutnya ada DML, yaitu Data Manipulation Language. DML digunakan untuk mengambil atau mengubah data. Fungsinya yaitu ada insert dan select. Di sini kita menginsertkan data ke dalam tabel jual. Setelah dimasukkan ke dalam data jual, kita menggunakan fungsi select untuk menampilkan data yang telah kita isi. Lalu selanjutnya kita melakukan fungsi insert ke dalam tabel detail jual dan selanjutnya kembali lagi menggunakan fungsi select untuk melihat data yang telah diisi. Baik, selanjutnya ada melanjutkan fungsi insert untuk memasukkan data ke dalam tabel, dan ada insert into tabel kasir, kemudian fungsi insert itu untuk memasukkan data ke dalam tabel, dan select untuk mengecek atau melihat data ke dalam tabel. Di sini ada insert into tabel barang dan insert into tabel kasir. Oke, next. Kemudian terdapat fungsi update dan delete. Fungsi update sendiri adalah untuk mengganti salah satu data dalam tabel.
yaitu pada tabel jual menggunakan fungsi set tanggal untuk mengubah datanya di dalam tabel. Kemudian fungsi delete, next. Fungsi delete sendiri itu untuk menghapus salah satu data. Di sini kita menggunakan atau menghapus data pada kode kasir. Next. Ada DCL atau Data Control Language, berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya, seperti manipulasi user dan hak akses. Ini kami menggunakan fungsi grant dan revoke. Fungsi grant sendiri adalah untuk memberikan akses pada user. Contohnya menggunakan akses internet dan delete onto. Kemudian fungsi revoke adalah untuk mencabut akses terhadap user. Contohnya ingin mencabut semua akses pada Dahnas. Commit. Kemudian ada TCL atau Transaction Control Language. Perintah yang berhubungan dengan transaksi di database. Terdapat fungsi commit. Commit adalah untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Contohnya ada start transaction. Oke, next. Ada fungsi rollback. Rollback sendiri untuk mengembalikan database ke bentuk awal atau commit terakhir. Untuk perintah commit dan rollback sendiri itu saling berkaitan. Dan untuk fungsi set, itu gabungan antara fungsi commit dan rollback. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.